Daripada bingung-bingung di mana saya harus mendapatkan jurnal yang bagus dan reputasinya baik tersebut, Miss Dayu akan kasih 10 website Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Anandayu Suryardini, dosen pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia. Panggil saya Miss Dayu. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol bersama tentang bagaimana mencari sumber bacaan yang paling tepat untuk tugas kuliah dan skripsi kalian. Kalian sering kebingungan nggak sih biasanya ketika mengerjakan tugas kuliah atau menulis skripsi, sumber bacaan apa saja yang boleh dan seharusnya dihindari untuk dijadikan referensi? Jangan sedih, ayo Miss Dayu bantu untuk mengenali sumber bacaan atau referensi apa saja yang recommended digunakan untuk menulis scientific writing atau academic writing. Oke, kalian harus perhatikan beberapa tips dan trik berikut ini. Yang pertama, pastikan reputasi jurnal yang akan kalian tuju tersebut baik dan rankingnya juga baik. Bagaimana mengecek reputasi dan ranking jurnal tersebut? Well, untuk jurnal internasional, Miss Dayu tahu caranya. Oke. Kalian bisa kunjungi simagojr.com, lalu ketik nama jurnal yang kalian tuju di kolom pencarian, lalu klik search. Setelah itu, informasi mengenai jurnal tersebut akan tersedia secara lengkap. Kalian harus pertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah age index-nya. Semakin tinggi age index jurnal tersebut, artinya sudah banyak orang yang sudah membaca artikel jurnal tersebut dan juga sudah mengutip jurnal tersebut. Kemudian kalian juga harus perhatikan skop jurnalnya. Apakah sesuai dengan bidang ilmu yang kalian tulis atau tidak? Oke, yang terakhir adalah kuartilnya. Kuartil biasanya ditandai dengan Q dan angka di belakangnya. Semakin tinggi angka yang menyertai Q itu, maka biasanya semakin rendah kualitas jurnalnya. Dan semakin rendah angka yang menyertai Q-nya, semakin tinggi kualitas jurnalnya. Contohnya, jika informasi jurnal tersebut menyatakan bahwa kuartilnya Q1, maka jurnal tersebut memiliki kualitas yang paling tinggi dan sangat recommended untuk teman-teman gunakan sebagai referensi. Oke, selain itu, pastikan juga jurnal yang teman-teman cek di simagojr.com ini tidak tercancel. Jika tercancel, artinya jurnal tersebut sudah tidak beroperasi lagi. Itu untuk jurnal internasional ya. Sekarang gimana kalau jurnal nasional yang berbahasa Indonesia? Well, saya sarankan teman-teman hanya mengacu pada jurnal yang terindeks SINTA untuk jurnal nasional di Indonesia. Oke, sekarang daripada bingung-bingung di mana saya harus mendapatkan jurnal yang bagus dan reputasinya baik tersebut, Miss Dayu akan kasih 10 website yang teman-teman bisa tuju untuk mencari jurnal yang bereputasi baik dan berkualitas baik. Oke? Yang pertama, teman-teman bisa ke springer.com. Springer.com. Kalian bisa lihat tampilannya di sini. Setelah itu, TIRF. TIRF. Ada juga Science Direct. Bisa lihat di sini ya, Science Direct. Kemudian ada University of South Australia, University of South Australia. Lalu ada taylorandfrancais.com, taylorandfrancais.com. Ada juga Wiley Online Library, Wiley Online Library, emerald.com, emerald.com, Oxford, Cambridge, dan terakhir Sage. Oke?
10 website atau penerbit yang menerbitkan jurnal-jurnal internasional bereputasi tersebut, insya Allah bisa menjamin teman-teman untuk mendapatkan jurnal yang baik, yang recommended, yang berkualitas tinggi untuk dijadikan referensi di academic writing kalian. Teman-teman bisa mendapatkan link untuk menuju 10 website penyedia jurnal internasional bereputasi tersebut yang sudah saya sebutkan tadi di bagian deskripsi ya, nanti tinggal klik aja. Nah, sekarang setelah tahu 10 penerbit atau 10 website yang menyediakan jurnal internasional bereputasi, apakah teman-teman bisa serta-merta mendapatkan jurnalnya dengan mudah? Tentu tidak ya. Ada beberapa langkah yang harus teman-teman ikuti untuk memastikan bahwa jurnal yang teman-teman cari di 10 website tersebut bisa ditemukan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, gunakan filter untuk menyaring scope keilmuan yang teman-teman tuju. Apakah teman-teman berasal dari background keilmuan education, atau mungkin art and literature, atau mungkin physics, atau medical science? Tentukan background keilmuan teman-teman dan gunakan filternya. Selanjutnya, tentukan teman-teman ingin mendapatkan artikel ilmiah terbitan tahun berapa. Artikel yang baik dan recommended sebaiknya yang tidak terlalu tua ya. Jadi ilmunya tetap up to date. Jadi Miss Dayu sarankan untuk menggunakan filter tahun maksimal 10 tahun ke belakang. Selanjutnya, yang terakhir adalah gunakan kata kunci yang paling tepat ya, teman-teman pastikan sesuaikan dengan topik yang kalian cari untuk mendapatkan artikel ilmiah yang paling sesuai dan relevan dengan yang teman-teman butuhkan. Oke, seperti itu ya. Semoga setelah ini kalian yang sedang menulis skripsi atau mengerjakan tugas makalah dari mata kuliah apapun bisa mempraktekkan tips yang Miss Dayu bagikan dan bisa menemukan jurnal ilmiah yang paling tepat sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, itu tadi dari Miss Dayu tentang cara menemukan jurnal ilmiah yang paling tepat untuk tugas kuliah. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton. Miss Dayu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.